Pemirsa Hasanah, dalam 15 tahun terakhir, dunia teknologi informasi telah berkembang begitu cepat. Di sekeliling kita, hampir semua anak dari berbagai usia begitu fasih memegang, mengoperasikan, atau berkawan dengan gadget di mana saja. Walau teknologi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia, tetapi sebaiknya tidak biarkan anak terlalu terikat dengan gadget. Ancaman terbesar dari anak-anak yang terlanjur akrab dengan gadget bukan hanya kecanduan, tapi juga buruk bagi perkembangan emosionalnya. Hal ini terutama jika orang tua menjadikan gadget sebagai mainan untuk menenangkan anak yang sedang rewel. Kalau di rumah tuh saya suka ngasih waktu. Misalnya kalau si kakak ya, yang anak pertama. Kalau kakak itu sekarang SMP kelas 7. Jadi kasih waktunya kalau maghrib udah jangan kasih handphone tuh, saya ambil handphonenya, saya matiin wifi yang di rumah. Tapi nanti jam 9 saya kasih lagi. Soalnya udah susah, udah kecanduan banget tuh, Mas. Kalau saya sih lebih cenderung bujuk dia untuk tidak pegang gadget. Lebih pada kasih dia mainan yang lain lah gitu, atau kasih kegiatan-kegiatan yang lain yang menurutnya lebih menarik gitu. Kalau anak saya sih tipenya lebih outdoor. Jadi dia tuh lebih tertarik untuk main di luar sebetulnya. Jadi kalau toh misalkan main handphone pun saya kasih waktu kayaknya nggak setiap saat. Memberikan gadget pada anak untuk menenangkan agar tidak rewel memang cara instan, tapi cukup berbahaya karena anak-anak akan banyak belajar dari yang dilihat dan ditonton. Persoalannya kalau yang ditonton tidak benar, maka dia akan berperilaku persis seperti role model itu. Dia nggak bisa bedain logika sama enggak. Satu, karena anak itu masih di bawah 7 tahun. Anak yang di bawah 7 tahun, apapun kita ucapin, kita kasih tahu, maka akan langsung masuk ke memori jangka panjangnya dia. Kalau udah sampai ke bawah sadar ini, maka dia akan berperilaku persis seperti yang disampaikan itu. Ditambah lagi dengan visual. Jadi kalau visual ini tayangan TV, semua langsung masuk ke bawah sadar. Set, orang langsung terhipnotis. Gitu loh, akan melakukan. Makanya dampaknya sangat luar biasa untuk anak-anak ini. Anak merupakan amanah sekaligus sumber cobaan. Sebagai konsekuensi dari amanah, orang tua dituntut untuk memberikan perhatian, mencurahkannya dengan penuh kesungguhan, baik yang berbentuk material maupun psikis. Orang tua hendaknya mempunyai kewajiban memberi bimbingan demi kebaikan dan keselamatan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Perlu disadari, anak-anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Fitrah apa? Fitrah di sini maksudnya telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para orang tualah yang bertanggung jawab terhadap fitrah itu. Apakah tetap terjaga pada fitrahnya, bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia berubah? Semua tergantung orang tua. Artinya, orang tua menjadi penentu benteng terdepan warna anak selanjutnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah ada dari bayi yang lahir melainkan terlahir di atas fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah yang meyahudikannya, menasranikannya, atau memajuzikannya. Sebagaimana seekor binatang yang melahirkan binatang dengan anggota tubuh yang sempurna. Adakah kalian mendapatinya cacat?" Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca, "Tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, tindakan apapun orang tua pada anak-anaknya yang masih kecil itu merupakan tindakan yang menentukan fitrah sang anak. Maka mempertahankan dan menjaga iman dan terus memupuk dalam diri anak kecil menjadi hak anak atas orang tuanya. Menjaga iman berarti menjaga fitrah ini. Menjaga fitrah generasi masa depan mengantarkan masanya yang gemilang di usia dini. Gadget memang banyak manfaatnya, tapi bagi anak-anak, jika tidak dijaga dengan baik, bisa merusak dan menghancurkan fitrahnya. Wallahu alam. Pemirsa Hasanah, ada banyak kekuatan yang tidak kasat mata yang sehari-hari terjadi di sekeliling kita. Ada orang yang bisa menjatuhkan orang lain hanya dengan pandangan mata. Orang bisa menggerakkan benda-benda di sekitarnya hanya dengan kekuatan pikirannya. Kekuatan itu begitu besar pengaruhnya.
14 abad yang lalu, Rasulullah SAW telah memberi informasi tentang kekuatan ini kepada umatnya. Beliau menyebutnya dengan ain, pandangan, dan hasad atau pandangan dengki. Kekuatan metafisika yang banyak tidak disadari orang, tapi daya rusaknya cukup berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Seseorang bisa jatuh terpelanting hanya karena pandangan mata disertai rasa takjub atau dengki. Hal ini sangat banyak terjadi di masyarakat dan menjadi gangguan yang cukup serius. Dengan berbagai penemuan mutakhir, nampaknya fenomena gangguan ain dan hasad mulai bisa dicerna oleh pengetahuan modern. Jika diperhatikan, nampaknya ada kemiripan fenomena hasad dan ain dengan apa yang disebut telekinesis atau psikokinesis. Telekinesis merupakan kemampuan memanipulasi sebuah objek fisik hanya dengan pikiran semata-mata. Sebuah objek bisa berupa benda maupun tubuh dimanipulasi dari jarak jauh. Seorang penulis dan peneliti kajian strategis tentang energi asal Inggris yang bernama Lainey McTaggart mengatakan bahwa mata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini tidak khusus milik orang tertentu. Pada dasarnya, kekuatan itu ada pada sebagian besar manusia. Hanya saja sedikit saja manusia yang mengetahui kemampuannya dan mengetahui cara menggunakannya. Konon, Napoleon Bonaparte, panglima perang terkenal dari Perancis, memiliki kekuatan jenis ini. Jika ia memandang tajam kepada lawan-lawannya, akan membuat mereka mengalami kesusahan. Seorang wanita Rusia bernama Nina Kulagina memiliki kemampuan mampu menggerakkan benda-benda tanpa menyentuhnya. Bahkan dalam sebuah percobaan yang disaksikan oleh para peneliti di Universitas Leningrad Saint Petersburg, Rusia, Nina berhasil memisahkan kuning dan putih telur yang direndam di dalam air. Apakah ini termasuk jenis ain atau pandangan? Sebagaimana disebutkan Nabi SAW. Wallahu alam. Yang jelas, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kekuatan ain atau pandangan memang bisa memindahkan benda. Dalam hadis dengan derajat hasan, Rasulullah SAW bersabda, ain adalah hak, benar, dapat memasukkan seseorang ke dalam kuburan dan dapat memasukkan onta ke dalam kuali. Hadis riwayat Ibnu Adi. Wallahu alam. Pemirsa Hasanah, orang yang diuji Allah lewat sakit tertentu, kemudian Allah berkehendak menjadikan sakit tersebut sebagai penyebab meninggalnya, maka kematian itu termasuk syahid. Rasul SAW menyebut penyakit-penyakit yang bisa menjadi penyebab mati syahid. Di antaranya adalah orang yang meninggal karena wabah taun, sakit perut, sakit dada, dan yang meninggal karena sebab melahirkan. Rasul SAW bersabda, ada 5 golongan yang mati syahid, yaitu yang meninggal terserang wabah penyakit taun, karena sakit perut, karena tenggelam, karena ditimpa reruntuhan, dan karena berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Sedangkan untuk orang yang meninggal karena sakit dada dan wanita melahirkan, terdapat dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Meski yang disebut dalam hadis tersebut hanya beberapa jenis sakit, tapi jika diteliti lagi, kategori tersebut juga masih umum. Misalnya meninggal karena sakit perut, tentu penyebabnya juga bisa bermacam-macam. Ada yang sakit perut karena kanker, karena mah, karena penyakit usus buntu, dan penyakit lainnya. Begitu juga dengan meninggal karena penyakit di dada. Dari pembahasan tentang sakit demam, kehilangan penglihatan, kemudian orang-orang yang syahid karena meninggal disebabkan penyakit tertentu, memberikan gambaran akan banyaknya kebaikan Allah kepada orang-orang yang sakit. Dan kebaikan tersebut juga untuk berbagai macam penyakit. Di antara kebaikan Allah itu adalah pengampunan dosa. Ini merupakan sebuah karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Karena dengan sakit yang diderita oleh seorang muslim, dosa yang pernah dilakukannya bisa terhapus karena penderitaannya dalam menghadapi penyakit menjadi penebus dosanya. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang mukmin yang menderita rasa sakit, kelelahan, kepayahan, diserang penyakit atau kesedihan, kesusahan sampai duri yang menusuk tubuhnya, kecuali dengan itu Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, jika amal soleh sudah menjadi kebiasaan seseorang, maka jika ia terserang sakit hingga ia meninggalkan kebiasaan baiknya itu, maka ia tetap bisa mendapatkan pahala dari amal kebaikan yang biasa dilakukannya di waktu sehat.
Karena ia tidak menjalankan amal kebaikan, bukan karena tidak mau, tetapi karena ia dalam keadaan sakit. Misalnya, orang yang berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah akan mendapatkan pahala yang besar. Setiap langkahnya diangkat baginya 1 derajat dan dihapuskan 1 kesalahannya. Kemudian malaikat akan terus mengucapkan salawat dan memintakan ampunan untuknya selama ia menunggu sholat. Maka saat sakit pun ia tetap bisa mendapatkan pahalanya. Inilah yang dijanjikan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Apabila salah seorang hamba sakit atau berpergian safar, maka Allah mencatat pahalanya seperti pahala amal yang dikerjakannya sewaktu ia tidak berpergian atau sehat. Hadis riwayat Bukhari. Sakit juga bisa menjadi sarana untuk menaikkan derajat seorang mukmin. Hal ini karena di dalam surga ada derajat tertentu yang harus dicapai. Bila seorang muslim tidak mampu mencapainya dengan suatu amal, maka ia bisa memperoleh derajat yang tinggi itu dengan musibah atau penyakit yang dideritanya. Misalnya, mati syahid merupakan kematian yang sangat mulia. Kematian mulia ini bisa dicapai dengan cara berperang di jalan Allah dan mati pada saat peperangan itu. Namun bila seseorang ingin memperoleh kematian yang mulia itu, tapi perang di jalan Allah secara fisik tidak terjadi, maka ia tetap bisa mendapatkan derajat mati syahid dengan penyakit yang menimpa dirinya, sehingga menyebabkan kematiannya. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. Ketika ia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya, maka Allah menguji dan mencobanya agar dia dapat mencapai derajat itu. Hadis riwayat Tobroni. Saat sakit, seseorang memiliki peluang introspeksi atau muhasabah diri. Orang yang terkena penyakit punya banyak kesempatan untuk merenung dan memikirkan perjalanan hidupnya, memikirkan dosa dan kesalahannya, memikirkan kematian yang terasa dekat dengannya, dan memikirkan amal soleh yang masih sedikit sekali sebagai bekalnya nanti. Dan tak sedikit orang yang menemukan hidayah dan kesadaran kembali kepada Allah setelah menderita penyakit yang cukup keras. Maka orang mukmin yang menderita sakit, apapun penyakitnya, sungguh anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terkira. Wallahu a'lam. Pemirsa, terkadang ada saja orang yang setelah selesai sholat baru menyadari ternyata ada najis di pakaiannya. Dalam kondisi ini, apakah dia wajib mengulang sholatnya? Dan ternyata malaikat tidak selalu menyertai manusia. Ada 2 waktu malaikat lepas dari mengawasi kita. Kapankah itu? Nabi SAW pernah mengingatkan umatnya akan hal ini. Nah, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, sholat merupakan ibadah wajib yang tak boleh ditinggalkan. Itu sebabnya pada praktek banyak kaum muslim yang melaksanakan sholat 5 waktu secara refleks. Mendengar azan langsung berwudu, lalu sholat. Oleh karena itu tak jarang pula orang yang kemudian baru ingat ternyata dirinya tengah junub setelah sholat selesai. Ada juga yang baru menyadari bahwa di pakaiannya ada najis yang menempel. Hal semacam ini terkadang ada saja yang mengalaminya. Paling bajunya diganti terus ngulang sholat. Udah itu. Alasannya kenapa? Iya kan, kalau najis berarti nggak sah dong sholatnya. Ya. Kalau aku juga sih bakal ngulang sholat, soalnya kan nggak sah, gak kehitung, jadi ya bakal ngulang. Bakal ganti bajunya juga. Oh pernah. Terus yang Mbak lakuin kayak gimana? Biasanya sih saya ganti baju terus sholat lagi. Nggak pernah tuh. Ini misalkan nih ngalamin kayak gitu, yang Mas Rizky lakuin kayak gimana? Kayaknya kalau misalnya memang nggak tahu dan baru taunya pas sudah selesai, ya udah gitu bersihin aja dan nggak sholat ulang. Karena kalau bukan apa yang kita nggak tahu kan nggak apa-apa, pasti dimaklum. Jika ada orang yang baru sadar bahwa di badan atau pakaiannya terdapat najis setelah selesai melaksanakan sholat, atau dia lupa bahwa dia ternyata junub dan belum mandi, apakah dia wajib mengulangi sholatnya? Para ulama berbeda pendapat. Jika ada orang yang baru sadar dan lupa bahwa setelah melaksanakan sholat, ternyata di pakaian atau badannya terdapat najis. Pendapat pertama yaitu pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang mengatakan
bahwa dia wajib mengulang sholatnya karena sholatnya tidak sah akibat ada najis yang menempel di badan atau pakaiannya. Namun demikian dia tidak berdosa karena dia tidak ingat atau lupa akan najis tersebut pada saat sedang sholat dan baru menyadarinya setelah sholat. Para ulama yang mewajibkan mengulangi sholat ini berdalil dengan sejumlah dalil, yaitu dalil dari Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Al-Quran Surah Al-Muddatsir ayat 4. Menurut mereka, dalam ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memakai pakaian yang suci ketika akan melaksanakan sholat, yang merupakan syarat sahnya sholat. Selain itu, mereka juga berdalil dengan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salat tidak akan diterima yang dikerjakan tanpa bersuci." Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, Abu Daud dan lainnya. Yang dimaksud bersuci di sini adalah bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan juga bersuci dari najis. Adapun pendapat kedua, yaitu pendapat mayoritas ulama seperti mazhab Maliki, Hanafi, Imam Ibnu Muzir, dan lainnya yang mengatakan bahwa dalam keadaan seseorang terlupa pada pakaian atau badannya terdapat najis, maka ketika dia sadar atau ingat akan najisnya itu, maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya, karena sholatnya tetap sah. Untuk menguatkan pendapatnya, para ulama mazhab ini berdalil dengan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melepas sandalnya ketika beliau sholat. Para sahabat yang bermakmum di belakang beliau pun ikut-ikutan melepas sandal mereka. Setelah selesai sholat, Nabi SAW bersabda, "Apa yang menyebabkan kalian melepaskan sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihat engkau melepas sandal, sehingga kami pun mengikutinya." Kemudian beliau menjelaskan, "Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan memberitahukan kepadaku bahwa di kedua sendalku ada najis, sehingga beliau pun melepas kedua sendal beliau." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam menjelaskan makna hadis ini, mereka berkata, andaikan sholat dalam keadaan lupa atau tidak tahu bahwa di bagian pakaiannya ada najis, itu dihukumi batal. Tentu Nabi SAW akan mengulangi sholatnya dari awal. Namun dalam hadis di atas, beliau hanya melepas sendal dan tidak mengulangi sholatnya dari awal. Selain itu, seorang muslim yang lupa ketika akan sholat bahwa di badannya atau pakaiannya terdapat najis, maka dimanfaatkan dari kesalahannya tersebut sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal. Kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa." Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan lainnya dengan derajat hasan. Dalam menyikapi perbedaan pendapat ini, sebagian ulama memberikan kebebasan untuk memilih salah satu di antara dua pendapat tersebut. Sebab perbedaan pendapat di antara ulama merupakan wujud rahmat dari Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Adapun jika seseorang lupa bahwa dirinya belum mandi junub dan baru sadar atau ingat setelah selesai melaksanakan sholat, maka menurut kesepakatan para ulama, dia wajib mengulangi sholatnya. Sebab sholat dalam keadaan berhadas, baik besar maupun kecil, menyebabkan sholatnya batal dan tidak sah. Baik dalam keadaan sadar berhadas atau tidak sadar dan lupa. Imam Muhyiddin An-Nawawi dari mazhab Syafi'i menegaskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, kaum muslimin sepakat bahwa sholat haram bagi orang yang berhadas. Mereka juga sepakat sholat yang dikerjakan orang yang hadas tidak sah, baik dia sadar dirinya berhadas atau dia tidak sadar, atau dia lupa. Hanya saja jika dia sholat karena tidak tahu dirinya berhadas atau karena lupa, dia tidak berdosa. Dan jika dia tahu sedang berhadas dan tahu haramnya sholat dalam keadaan hadas, berarti dia telah melakukan dosa besar. Karena itu, jika dia baru sadar setelah melaksanakan satu kali sholat, maka dia wajib mengulangi satu kali sholat tersebut. Demikian juga jika dia baru sadar setelah melaksanakan beberapa kali sholat, maka dia wajib mengulangi sholat sebanyak yang dia lakukan di saat sedang berhadas. Karena semua sholatnya pada saat itu tidak sah. Hal ini dapat dilakukan baik dengan cara mengulangi sholatnya di waktu yang sama atau dengan cara diqadha jika telah lewat waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Hasanah, malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang wajib dipercaya oleh kaum muslim meski tak tertangkap mata dan kamera. Banyak malaikat yang menyertai manusia.
2 malaikat raqib selalu menjaga kita di sebelah kanan, pencatat kebaikan, dan sebelah kiri atid, pencatat keburukan. Inilah yang disampaikan Nabi SAW dalam sabdanya. Sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri, ia akan mengangkat penanya 6 jam bagi seorang muslim yang melakukan dosa. Jika ia menyesal dan beristighfar kepada Allah, maka ia menghapusnya. Dan jika tidak, maka tertulis 1 kesalehan. Hadis riwayat Tobroni. Kedua malaikat yang bertugas menjaga setiap manusia ini tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Tak hanya itu, masih ada 2 lagi malaikat yang selalu mengikuti kita. Masing-masing berada di depan dan di belakang kita. Keduanya bertugas menjaga manusia dari keburukan dan musibah. Jika ada keburukan akan menimpa seseorang, maka malaikat itu akan menjaganya, kecuali jika memang hal itu sudah menjadi takdirnya. Hal ini diungkap oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 10 dan 11. Dan masih ada malaikat lain yang sudah menemani manusia sejak pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat itu terus mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Quran Surah Qaf ayat 18. Namun ternyata ada waktu-waktu tertentu para malaikat itu lepas dari kita, tidak berada di dekat kita. Kapan waktu itu? Berdasarkan keterangan dalam kitab Targhib wa Tarhib, malaikat tidak menemani manusia dalam 2 waktu saja, yaitu waktu di saat manusia sedang buang air besar dan ketika manusia berhubungan suami istri. Dalam waktu ini malaikat membiarkan manusia mandiri dengan kesendiriannya. Inilah yang disampaikan Nabi SAW dalam sabdanya. Hindarilah bertelanjang, karena sesungguhnya bersama kalian adalah malaikat yang tidak pernah pisah dari kalian kecuali ketika sedang buang air besar dan ketika seseorang lelaki mendatangi istrinya berhubungan suami istri. Maka merasa malulah kalian kepada mereka dan muliakanlah mereka itu. Itulah mengapa manusia harus tetap menjaga etika yang baik dalam 2 waktu tersebut. Bukan berarti malaikat sedang tidak menemani manusia menjadi bebas seenaknya saja. Tetap ada adab yang diatur dalam Islam ketika hendak buang air besar dan berhubungan intim dengan pasangan suami atau istri. Lalu mengapa malaikat meninggalkan kita di 2 waktu itu? Wallahu alam, tidak ada keterangan dari Nabi SAW. Tapi yang perlu diketahui bahwa malaikat itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pemalu. Nabi SAW bersabda, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, padahal para malaikat merasa malu kepadanya? Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bersih-bersih masjid dimulai. Aktivitas membersihkan masjid ini sudah menjadi gerakan yang dilakukan sekelompok relawan yang menjadikan masjid sebagai target bersih-bersih. Inilah yang kini menjadi rutinitas para relawan yang tergabung dalam Yayasan Al-Qiyam. Puluhan orang yang melibatkan marbut masjid dan masyarakat sekitar melakukan aktivitas ini dan menjadi agenda rutin demi menginspirasi masyarakat lebih luas dalam menjaga kebersihan masjid. Mengapa bersih-bersih masjid harus menjadi gerakan yang perlu dilakukan? Kurangnya kepedulian untuk merawat masjid secara maksimal, serta belum adanya anggaran khusus untuk memelihara kebersihan masjid, dan rendahnya standar kebersihan yang ditetapkan pengurus, dan marbot yang belum mempunyai pengetahuan mengenai cara tepat membersihkan masjid, menjadi persoalan ringan, tapi perlu disikapi dengan bijak. Jika disikapi secara positif, menjadi peluang atau ketersediaan ladang amal yang luas bagi umat untuk melakukan langkah-langkah konkret memberi manfaat bagi banyak orang. Ini mudah untuk dilakukan, ya kan? Cukup membutuhkan hanya waktu, ya kan? Kita dapat tempat untuk kita bersihkan dan juga personil yang cukup, kita udah bisa lakukan kegiatan ini, ya kan? Dan ini relatif sangat-sangat mudah dibanding kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lain ya. Kita perhatikan, kita juga riset di beberapa masjid, banyak yang kalau boleh dibilang rasio antara marbot pengurus masjid dengan luas masjidnya sendiri itu banyak ketimpangan.
Jadi katakanlah seperti di masjid sini ya, di Nurul Haq ini, kalau dilihat dari luasan masjid dibanding mengurusnya, ini kurang ideal lah kalau boleh dibilang seperti itu untuk mereka melakukan kegiatan, aktivitas bersih-bersih itu dilakukan sendiri. Nah, mengacu pada hal tersebut, kita berusaha untuk membantulah. Tim kami dari Majelis Ulul Albab Jakarta yang kebetulan punya gerakan bersih-bersih masjid, ya kita mencoba membantu mereka untuk lebih mengoptimalkan kebersihan dari masjid yang mereka kelola. Kegiatan memelihara dan membersihkan masjid mungkin sudah menjadi tugas dari marbot atau takmir masjid. Namun kegiatan ini dirasakan tidak efektif karena luas masjid yang melebihi kapasitas marbot yang hanya beranggotakan 2 sampai 3 orang saja. Meski tak terpikirkan, gerakan yang awalnya hanya beranggotakan beberapa orang saja ini kemudian terus bertambah. Tak hanya dari masyarakat sekitar, tapi juga beberapa karyawan dengan beragam profesi bermodal keikhlasan yang langsung meluangkan waktu sesuai jadwal yang diusung setiap pekannya. Tak ada persyaratan khusus masjid yang layak dibersihkan. Hanya dengan mendaftarkan nama masjid dan daerah dalam jangkauan Jabodetabek, kegiatan ini bisa langsung dilaksanakan pembersihan. Bagian yang dibersihkan juga mencakup keseluruhan, mulai dari lantai dan karpet, bagian depan masjid, teras dan tangga, termasuk bagian toilet dan tempat wudhu, termasuk bagian-bagian yang terlihat. Gerakan membersihkan masjid ini mungkin banyak orang yang memandang sebelah mata, tapi di sisi Allah hal ini bukan masalah ringan. Masjid adalah tempat suci dan tempat bersujudnya umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fisik, masjid memang hanyalah sebuah bangunan yang terdiri atas lantai, atap, tiang, tembok, dan lain-lain. Namun secara nilai spiritual, masjid sejatinya poros kegiatan dan urat nadi yang sangat penting untuk umat Islam. Selain sebagai tempat untuk menebar kebaikan dan pahala, masjid juga tempat untuk seorang hamba bersujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, umat Islam membangun komunikasi vertikalnya dengan Allah lebih utama dilakukan di dalam masjid. Di dalam masjid itulah seorang muslim membangun jembatan untuk mi'raj menuju Sang Khalik. Masjid dihidupkan dan dimakmurkan dengan lantunan doa-doa, zikir, dan tasbih kepada Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkannya." Hadis riwayat Abu Naim. Itulah sebabnya seorang muslim yang beriman akan sangat tidak setuju dan prihatin serta tidak rela jika ada orang yang seenaknya mengotori masjid atau membiarkan kotoran berserakan di dalam atau sekitar masjid. Menjaga keindahan, kebersihan, serta memakmurkan masjid termasuk ibadah yang berpahala dan akan mendapatkan petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan hal ini dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata. Karena itu, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 18. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan bukan saja melulu ritual ibadah kepada Allah, melainkan menjaga kebersihan masjid pun termasuk amalan berpahala di sisi Allah. Salah satu indikasi muslim yang beriman dengan baik yaitu mampu menciptakan kondisi masjid yang bersih dan nyaman. Tidak membiarkan masjid menjadi tempat yang kotor. Secara kasat mata, membersihkan masjid adalah kegiatan yang biasa-biasa saja. Bahkan, membersihkan masjid oleh sebagian orang dianggap sepele dan tidak memiliki makna ibadah. Akan tetapi, jangan lupakan perhatian dan balasan dari Allah bagi yang melakukannya. Ganjaran yang tak terhingga besarnya dari Allah akan diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sungguh, balasan yang sangat pantas dan layak didapatkan. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.